Dibantu subscribe ya teman. Kalau kita lihat di Injil Matius dengan Injil Lukas, mengenai kisah kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu lokasinya di mana, itu sebetulnya masih menjadi sesuatu yang sifatnya ada varian informasi sebenarnya. Jadi bukan merujuk pada narasi yang tunggal, tapi ada varian. Kisahnya beda. Bukan beda, mungkin bahasanya begini. Beda bukan berarti saling bertentangan, tapi ada sesuatu yang sifatnya varian. Mengenai yang mana yang paling terkenal, memang beliau dilahirkan di kandang domba, itu secara umum. Ya. Dari mana itu bisa divalidasi? Ya dari kisah yang termaktub dalam Injil Lukas. Nanti kita akan coba buka data itu. Kita akan coba lihat di Alkitab dulu Pak Edi ya. Di Alkitab dulu. Dilihat di mana? Bisa di Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Coba dibuka dulu Pak Edi. Ini apakah sama seperti yang digambarkan oleh Santo Matius, bahwa beliau dilahirkan di tempat yang disebut palungan dan itu tempat makanan ternak atau domba. Kita bisa rujuk di dalam Injil Matius. Oke, sampai di situ. Pak Edi, ketika membaca informasi yang termaktub dalam Injil Matius, ada satu hal yang penting untuk dicermati. Orang-orang Majus ini menjumpai Yesus atau menemukan Yesus sebagai seorang bayi yang dilahirkan dan dia masuk kemana? Ke dalam sebuah rumah. Berarti ada rumah tempat untuk dia dibaringkan. Ada tempat rumah untuk dia dibaringkan di dalam sebuah rumah. Sementara di dalam Injil Lukas, waktu Yesus dilahirkan, tidak ada satupun tempat bagi dia, bagi Maria untuk melahirkan. Rumah penginapan pun juga tidak. Yang ada hanya sekedar palungan, tempat makan binatang ternak. Jadi informasi ini secara garis besar dia dilahirkan di satu tempat iya, tapi tempatnya sama atau beda? Beda itu. Beda. Satu di rumah, satu di Satu di rumah, satu di luar rumah. Oke, sebelum melakukan pendalaman permasalahan ini, sebaiknya terlebih dahulu kita paparkan apa yang menjadi kata kunci dari persoalan ini, yaitu 1. Lukas 2 ayat Agustus 19 2. Matius 2 ayat Oktober 11 3. Palungan 4. Menara kawanan domba. Yesus lahir di kota Betlehem, kota kelahiran yang tidak direncanakan sebelumnya. Namun tempat kelahiran ini terjadi secara alami, namun tanpa disadari menjadi peristiwa penggenapan dari nubuat sebelumnya. Alkitab menyebut, bahwa pada saat mereka tiba di kota Daud tidak ada lagi rumah penginapan yang kosong untuk mereka singgahi. Namun pada saat itu, Maria merasakan tanda-tanda bahwa ia akan segera melahirkan. Maka mereka pun memilih sebuah kandang yang ada di area peternakan yang kebetulan ada ruang kosong tidak berisi ternak. Maria pun melahirkan seorang laki-laki yang diberi nama Yesus di kandang tersebut. Maria membungkusnya dengan lampin lalu membaringkannya di palungan, sebuah tempat makanan ternak. Jadi Maria bukan melahirkan di palungan sebagaimana Menacha mengklaimnya. Palungan itu kecil, di mana sangat tidak memungkinkan digunakan sebagai suatu tempat melahirkan. Palungan itu adalah tempat berbaringnya sang baby Yesus. Alkitab tidak menyebut kelahiran Yesus itu di sebuah kandang domba. Bagaimana itu bisa terjadi hanya dengan simbol lampin dan palungan itu?
Alkitab menyebutkan bahwa pada saat malam lahirnya Yesus, di sekitar tempat lahirnya Yesus itu, terdapat sejumlah gembala yang sedang berjaga-jaga kawanan ternaknya di padang. Dan di malam kelahiran Yesus itu, malaikat sorga datang menghampiri mereka dengan memberitakan kabar baik bahwa Juru Selamat dunia telah lahir. Malaikat menyuruh mereka agar melihat sang Juru Selamat itu dengan petunjuk bahwa mereka akan melihat bayi itu terbungkus lampin yang dibaringkan di palungan. Setelah malaikat itu pergi, segera para gembala itu berangkat menemui anak yang baru lahir itu. Semua para gembala itu seolah sudah mengetahui kemana mereka harus pergi untuk menemui sang Juru Selamat yang baru lahir itu. Mereka menuju menara pengawas ternak atau Migdal Eder. Mengapa? Di tempat inilah yang banyak tersedia lampin dan palungan yang disediakan para imam besar untuk baby ternak domba yang baru lahir. Para imam besar saling bergiliran untuk melakukan pengawasan ternak di sekitar menara ini, dari segi kebersihan dan kesehatan ternak itu khususnya dalam perawatan baby domba yang baru lahir. Menjadi kebiasaan di Migdal Eder ini bahwa setiap anak domba baru lahir langsung dibungkus secara hati-hati agar tidak cacat untuk dipersembahkan sebagai kurban. Dan untuk perawatannya selama bayi, anak domba dibaringkan di palungan dengan badan yang terbungkus lampin agar terhindar dari sengatan dingin. Para gembala itu masuk menara ini, lalu mereka pun menemukan sang Juru Selamat ada di sana bersama ibunya Maria dan Yusuf ayahnya. Kisah ini jelas menggambarkan bahwa Yesus itu lahir di Migdal Eder, menara pengawas yang sebelumnya dibangun dan difungsikan untuk kegiatan pengawasan militer. Namun tidak digunakan lagi dan pada akhirnya dialihkan menjadi pusat perawatan ternak kurban Paskah. Para imam besar saling bergiliran datang ke sini untuk memeriksa dan merawat kesehatan daripada ternak-ternak yang akan dijadikan kurban itu. Jauh sebelum ini, Nabi Mika dalam perjanjian lama telah bernubuat dengan menara ini yaitu, Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1 yang berbunyi. Dan engkau, hai menara kawanan domba, Migdal Eder, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. 4. Mika 5:1 berikut ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi peristiwa kelahiran Yesus di kandang domba ini, adalah juga sekaligus menjadi kisah penggenapan nubuatan Mika sebagaimana itu diyakini oleh umat Kristen saat ini. Lalu, apakah peristiwa ini tidak bertentangan dengan kesaksian Matius yang menuliskan bahwa ketika orang Majus datang ingin menyembah Yesus mereka itu masuk ke dalam rumah dan menemukan di dalamnya Maria beserta anaknya Yesus. Orang Majus tidak datang ke kandang domba sebagai tempat kelahiran Yesus itu. Bukankah ini menjadi suatu bukti bahwa tempat kelahiran Yesus itu ternyata bervariasi? Orang Majus itu adalah sekelompok pendeta yang datang dari negeri timur. Negeri timur dari Betlehem ini adalah Irak. Jarak Betlehem dengan Irak secara garis lurus adalah sekitar 800 km. Jadi perjalanan kedatangan orang Majus dari Irak ke Betlehem menggunakan unta, diperkirakan memakan waktu lebih 1 bulan. Maka dapatlah dipastikan, pada hari mereka bertemu Maria dan Yesus itu bukanlah pada hari kelahiran yang sama dengan hari lahirnya Yesus. Selama 1 bulan itu, situasi di kota Daud banyak terjadi perubahan. Perubahan situasi penting tersebut antara lain, sensus penduduk telah selesai dilaksanakan. Para perantau yang sebelumnya datang mendaftar mengikuti sensus ini telah pulang kembali ke tanah rantau mereka. Sehingga keramaian Betlehem kembali normal, di mana rumah penduduk sudah banyak yang kosong. Yusuf dan Maria pun telah pindah ke salah satu rumah kosong tersebut. Yesus, pada usia 8 hari juga telah dibawa orang tuanya ke bait suci untuk dihitankan oleh seorang imam besar. Orang Majus menemukan titik lokasi rumah tempat tinggal Yesus ini, adalah berdasarkan petunjuk bintang timur yang terus bersinar mendahului perjalanan mereka. Dan ketika bintang itu berhenti di satu tempat, di mana itu adalah sebuah rumah maka mereka masuk ke dalamnya dan menemukan Yesus Sang Juru Selamat itu ada di sana bersama kedua orang tuanya. Jadi rumah yang dimasuki orang Majus ini, adalah rumah penginapan Yesus yang bukan sebagai tempat kelahirannya. Setelah merasa sehat kembali dan cukup kuat dalam perjalanan pulang, Maria dan Yesus pun dibawa Yusuf pulang kembali. Tetapi Yusuf tidak membawanya kembali ke tanah rantaunya namun pindah rantau ke Nazaret. Hal ini dia lakukan setelah sebelumnya ia mendengar cerita orang Majus, serta petunjuk seorang malaikat sorga yang datang menemui Yusuf.
Di kota ini Yesus menjadi tumbuh dan berkembang, serta lolos dari inceran rencana pembunuhan yang direncanakan oleh Raja Herodes ketika itu. Kesimpulannya, saudara Menachem ini salah dalam menafsirkan tempat lahirnya Yesus Kristus yang menyebut di palungan. Palungan adalah tempat atau media penampung, sebuah benda bergerak yang dapat berpindah suatu saat. Sedangkan pengertian dari tempat lahir itu adalah tempat permanen di atas permukaan bumi, dan tidak dapat berpindah tempat. Untuk batasan wilayah tempat kelahiran ini, maka tempat ini dinamai dari nama kampung, desa, atau nama kota yang berdiam di atasnya. Jadi Yesus itu lahir di kota Betlehem yang di dalamnya ada sebuah kandang domba yang disebut dengan Migdal Eder. Menachem ini juga salah dalam menafsirkan rumah yang dimasuki oleh rombongan orang Majus itu sebagai tempat kelahiran Yesus. Sebab Matius tidak menyebutkan bahwa rumah tersebut sebagai tempat lahirnya Sang Juru Selamat itu. Tetapi hanya menyebutkan bahwa ketika orang Majus sampai pada satu rumah mereka masuk dan menemukan di dalamnya Yesus Kristus beserta kedua orang tuanya. Semoga penjelasan ini dapat membantumu saudaraku.